Sebelum dimulai, mari kita berdoa dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Baik, kita akan ujian kompre ya Pak ya. Ada 3 tahapan. Yang pertama nanti ada urutannya, tanya jawab, ujian lisan, kemudian Bapak nanti praktek mengajar maksimal 15 menit atau 20 menit nanti apa namanya bagian-bagian intinya aja bagaimana cara membuka kelas yang menyenangkan, kemudian apa memberikan materi. Yang selanjutnya bagaimana cara menutup kelas yang sangat berkesan kepada peserta didik. Yang terakhir adalah membaca Al-Quran karena membaca Al-Quran itu menjadi syarat wajib menjadi apa sebagai lulusan PPG. Eh, Mungkin untuk menghemat waktu, saya kira Bapak, saya akan bertanya dulu sebelum nanti praktek ya Pak ya. Baik, Bu. Bapak sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat. Sebelum ujian kira-kira persiapannya apa aja Pak? Sebelum ujian yang saya persiapkan, yang pertama kan alat dulu, Bu ya. Ini seperti laptop dan sebagainya. Yang keduanya, semampu mungkin untuk memaham kembali materi-materi yang sudah disampaikan pada materi sebelumnya tentang penguatan pedagogik. Oh, baik. Ya, terima kasih Pak untuk persiapannya. Yang pertama adalah Bapak tahu kan ada beberapa teori belajar Pak ya. Ya, Ya, silakan Bapak yang tahu apa aja itu. teori belajar yang pertama ada behavioristik, yang kedua Mm-mm. ada kognitif, yang ketiga ada humanistik, yang Mm. keempat ada konstruktivisme, dan yang kelima ada teori sosial. Coba Pak salah satu aja yang disebutkan, misalkan behavioristik tadi, jelaskan penerapannya dalam proses pembelajaran di kelas Bapak. Kalau teori behavioristik itu kan teori yang berkaitan dengan stimulus dan respon ya. Di Ya, mana ada beberapa ahli stimulus dan respon itu artinya seorang guru memberikan materi terhadap siswa dan siswa merespon terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Secara penerapannya misalkan adanya asesmen, adanya misalkan ulangan dan sebagainya itu merupakan bagian daripada teori behavioristik itu. oke, baik. Terima kasih Pak. Eh, Selanjutnya, eh, coba sebutkan komponen utama dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, Pak. Yang pertama jelas ada CP, capaian, ada Ya, TP, tujuan pembelajaran, ada KTP, terus ada kegiatan awal atau yang disebut dengan apa itu, kegiatan pembuka ya. Terus lagi kegiatan inti. Kalau PBL ada 5 sintak, kalau PJBL ada 6 sintak itu. Lanjutkan dengan oh, penutup. baik. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Satu lagi, Pak, untuk di materi yang pedagogik ya, Pak ya. Ya. Eh, Bagaimana Bapak merancang TP atau tujuan pembelajaran yang selaras dengan capaian pembelajaran? Dalam merancang sebuah TP untuk dalam sebuah pembelajaran, yang pertama kita menganalisis dulu kemampuan siswa dan apa yang diharapkan oleh siswa. Selanjutnya dan juga disesuaikan dengan materi ajar yang sudah ditentukan dalam kurikulum Merdeka. Gitu, Bu. Oh, baik. Terima kasih Pak. Bapak persiapannya kayaknya lumayan baik ya dibanding yang kemarin-kemarin saya nguji. Saya senang kalau sebagai seorang guru sangat lancar, sangat belajar ini ya, betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Selanjutnya, ini Pak ya kita beralih ke masalah lain ya. Ya, Bu. Apa namanya di penguasaan apa profesional ya. Bagaimana Bapak menyusun materi pelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik? Kira-kira contohnya seperti apa? Menyusun pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang pertama kita lihat dulu apa, mengambil dulu
kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang ada di lingkungan sekolah, terutama pada peserta didik. Kaitannya Baik. seperti penerapan ibadah atau sholat. Mm-mm. Itu kita menerapkan misalkan dalam kalau di sekolah kan untuk berjamaah di SD itu susah, kita menerapkan hanya seminggu sekali. Nah, itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari supaya secara tidak langsung kita sudah mempraktekkan di sekolah, seperti kalau di sekolah saya itu ada sholat duha setiap hari Jumat itu Bu. Itu salah satunya. Hmm. Itu udah dibiasakan Pak ya sholat Ya, duha udah tuh ya. dibiasakan. Oh, berarti itu apa menjadi apa namanya pelajaran yang Intrakurikuler, bukan intra ya, relevan ya dengan masuknya itu. ya. Oh baik ya. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas terkait lainnya Pak ya. Coba jelaskan tadi Bapak menyebutkan PBL atau PJBL ya. Coba jelaskan langkah-langkah implementasi PBL di kelas Bapak. Implementasi PBL di kelas saya, kalau PBL itu kan hasil akhirnya adalah sebuah eh, karya atau sebuah apa ya Bu, beda dengan PJBL. Kalau PJBL kan proyek itu bentuknya. Kalau PBL itu seperti hasil daripada pengamatan, mengamati sebuah. Jadi kalau PJBL dan PJBL hampir sama, cuman yang membedakan di hasil akhir. Kalau PBL, materi PBL itu lebih kepada menekankan terhadap siswa itu menguraikan masalah dulu. Beda dengan materi-materi sebelumnya atau RPP sebelumnya. Kalau sekarang kalau PBL itu penekanannya kita itu sebagai guru mengeluarkan dulu sebelum itu permasalahan-permasalahan daripada materi yang akan diajarkan. Jadi siswa itu lebih berpikir luas daripada kita menjelaskan secara gamblang materinya. Itu yang saya Oke, pahami, Bu. baik. Tadi udah disebutkan perbedaan PBL dan PJBL ya. Ya, Beda di tahapannya juga Pak ya. tahapannya Nah, juga. kira-kira jenis penilaian yang dapat digunakan dalam PJBL itu yang seperti apa Pak? Kalau dalam PJBL bisa bentuk konstruksi atau proyek, ya. Kalau di Project. PBL itu proyek, proyek. Kalau di PBL sumatif saja, bisa sumatif. Oke. Seperti bisa project produk gitu Iya, ya. proyek produk. Pak, satu lagi Pak ini terkait dengan P5 PPRA ya. Iya, Bapak tahu kan apa sih yang dimaksud dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu? Coba proyek jelaskan 6 dimensi profil Pancasila, pelajar Pancasila itu. Apa yang dimaksud dengan ini Pak? Apa namanya? Makna atau nilai rahmatan lil alamin itu maksudnya seperti apa Pak? makna rahmat, makna nilai rahmatannya aman itu kan Atau eh, implementasi Pak ya. implementasinya terhadap hubungan manusia dengan Sang Maha Kuasa dan hubungan manusia dengan alam. Tentang penekanan keimanan, makna rahmatan lil alamin. Oke. Baik Pak, saya kira pertanyaan-pertanyaannya cukup ya sudah mewakili. Mungkin belum ke apa ini Pak, sebelum ke baca Al-Quran. Bapak buat PTK kan? Buat Bu, Ya, apa Pak judulnya Pak? judul PTK saya itu harapan model pembelajaran Mix and Match ya untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Ini saya mengambil Hmm. daripada Itu ada menganalisis. masalah apa Pak di situ? Ya Bu, Mm-mm. saya Masalahnya apa mengambil masalah? masalahnya itu peningkatan dalam lemahnya dalam pembelajaran baca Al-Quran dan memahami tentang surat-surat pendek. Jadi dengan adanya match and match ini kan lebih pada pembelajaran seperti bermain, tapi dalam artian menjodohkan kalimat atau menjodohkan kata, misalkan misalkan kita mengambil surat Al-Maun. Nah, itu surat Al-Maun itu dipecah-pecah, nanti dijodohkan dengan ayat dan dijodohkan dengan artinya, itu akan lebih memudahkan siswa dan lebih menyenangkan dalam pembelajaran Al-Quran itu, Bu. Oke, terima kasih Pak. Pak, Bapak baca kitab Al-Quran? Oh, sudah disiapkan, Bu. Oh, sudah siapkan. Silakan Pak, karena ini malam Jumat. eh,
Silakan Bapak baca surah Yasin dari ayat 1 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum Abadnya kurang ghafilun. panjang, Pak. Abauhum. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala Akad aktsarihim. hakol. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, Pak. Sekarang surat pendek yang Bapak apal apa? Eh, Al-Ma'un. Ya, boleh. Ya, Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Gitu ya, Pak ya. ya. Kelihatan nggak, Bu? Sebentar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Oke, Pak, baik. Selanjutnya silakan Bapak tadi tahap 3 adalah mencuplik atau mencuplik praktek mengajar. Maksimal waktu nanti 20 menit, 15 sampai 20 menit ya. Bagaimana membuka kelas yang menyenangkan, kemudian memberikan materi dan menutup kelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam diberikan keadaan sehat walafiat. Oke, anak-anak. Alhamdulillah hari ini Bapak bertemu lagi dengan anak-anak dalam pembelajaran PAI di minggu ini. Sebelumnya, sebelum dilanjutkan kepada materi pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa supaya kita semua diberikan keberkahan dan diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai pembelajaran, marilah kita baca doa bersama-sama. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah untuk baca doa selesai. Baik anak-anak, sebelum dilanjutkan, Bapak akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, coba cek di bangku atau di teman bangku kalian, siapa yang tidak hadir. Oh iya, kemana? Oh iya, terima kasih informasinya. Berarti temannya izin karena kepentingan keluarga. Yang lainnya berarti cuma satu orang yang tidak hadir. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini, Bapak sebelum dilanjutkan, Bapak akan menanya dulu, apakah kalian sudah mengaji tadi malam?
Oke, siapa yang mengaji surat apa atau ayat apa? Iya, terima kasih. Jangan lupa kita selalu harus mengaji ya, supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dilanjutkan, masih ingat materi yang kemarin yang sudah Bapak sampaikan? Atau ada yang ditanyakan dari materi yang sudah disampaikan pada minggu kemarin? Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, eh, mari kita sama-sama dulu bakar semangat, ya, bakar semangat materi dengan tepuk anak soleh, ya, dengan tepuk anak soleh. 1, 2, 3, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, ibu bapak dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, aku anak soleh. Yes, oke, terima kasih. Baik anak-anak, lihat ke layar proyektor. Lihat ke layar proyektor, Bapak memunculkan gambar. Coba gambar apa itu? Ya, gambar apa itu? Diamati dulu gambarnya. Nah, ini gambar ini silakan kalian buat sebanyak mungkin pertanyaan dari gambar itu. Nanti dari gambar itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, sudah diamati, jangan dulu bertanya ya adik-adik, tapi dianalisis dulu atau dicerna dulu apa yang akan nanti pertanyakan dan apa kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, sudah? Oke, kalau sudah, Bapak akan bacakan apa materi pada pertemuan hari ini. Pada materi pertemuan hari ini adalah tentang hidup damai dalam kebersamaan. Ya, kaitannya atau dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 256. Jadi gambar tadi itu ada kaitannya dengan hidup indah dalam kebersamaan. Jadi dalam penekanan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Bagaimana tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu, ya, mampu membaca dan memahami serta menganalisis membuat kesimpulan surat Al-Baqarah ayat 256. Selanjutnya peserta didik juga mampu menghafal Quran surat Al-Baqarah ayat 256 dan juga peserta didik mampu menjelaskan pesan-pesan pokok dari surat Al-Baqarah ayat 256. Peserta didik mampu mengemukakan pendapat terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, itu adik-adik semua materi atau tujuan pembelajaran daripada pertemuan hari ini. Ya. Nah, jadi masih ingat ya. Ingat daripada gambar yang tadi ya, gambar yang Bapak tadi tampilkan. Nah, sebelumnya apa itu surat Al-Baqarah? Ya, surat Al-Baqarah artinya sapi betina. Ya, surah ini terdapat pada urutan kedua setelah surat Al-Fatihah. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang menjelaskan tentang pokok keimanan, bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat manusia, perintah dan larangan Allah serta janji dan 5 warna. Ya, masing-masing ada 5 warna, berarti ada 5 orang dalam satu warna tersebut. Silakan untuk berkumpul di setiap warnanya. Jadi ada kelompok hijau, kelompok merah, dan kelompok kuning. Baik, Bapak berikan waktu untuk mempersiapkan, untuk memposisikan supaya belajarnya nyaman. Ya, sudah. Kalau sudah oke. Sekarang Bapak akan memberikan LKPD-nya tugas, ya, tugas daripada masing-masing kelompok tersebut. Ya, setelah diamati gambar tadi, setelah kalian mengamati gambar yang Bapak berikan tadi, tugasnya adalah amati atau apa yang Anda lihat atau apa yang kalian lihat dan uraikan bagaimana cara menjaga hidup damai dalam keluarga atau dalam bertetangga yang berbeda agama. Itu yang pertama. Ya. Jadi
tugasnya adalah bagaimana cara menjaga kehidupan damai dalam hidup bertetangga. Ya. Yang keduanya, ada berapa jumlah agama di Indonesia yang kalian ketahui? Nah itu ya, itu dua tugas yang harus dikerjakan oleh kelompok masing-masing tersebut. Ya, silakan Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya. Baik, kalau sudah selesai tugasnya, sekarang waktunya mengumpulkan atau siapa yang akan pertama atau menyampaikan hasil presentasi daripada tugas tersebut. Tetapi kalau ditunjuk ya, kalau ditunjuk pasti bakal akan tidak mau. Jadi Bapak akan memberi mengkocok warna nanti yang keluar berarti yang ke depan. Ya, anak-anak siap? Ya, nanti yang keluar warnanya misalkan hijau. Baik, itulah materi pembelajaran ya. Materi pembelajaran daripada yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik, ada pertanyaan sebelum pembelajaran ini selesai? Ada pertanyaan atau tidak? Ya. Nah, tapi Bapak akan bertanya dulu, bagaimana perasaan kalian sudah belajar hari ini? Ya, bagaimana perasaannya dan akan bagaimana yang Anda lakukan ketika kalian bertetangga dengan orang yang berbeda agama? Oke, ya. Jadi tetap kita harus toleransi yang menekankan toleransi, saling menghargai, saling menghormati dan juga saling menjaga ya. Itu pesan pokok dari materi pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, alhamdulillah untuk materi pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi dan dengan materi tentang pemahaman isi pokok tentang kandungan surat ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 dan juga prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dipersiapkan untuk minggu depan ya. Itu mungkin untuk pertemuan hari ini. Tepuk semangat dulu sebelum ditutup belajarnya. Tepuk semangat. Semangat. Baik, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, silakan pimpin doa untuk Ahmad. Baik, sebelum pulang, sebelum menutup pelajaran, marilah kita baca doa, mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejar-kejaran. Baik, Pak Ripa. Alhamdulillah Bapak sudah selesai mengikuti tahapan ujian kompre ya, dari ujian lisan. Ya. Kemudian tadi udah beberapa pertanyaan. Alhamdulillah dijawab dengan baik juga oleh Bapak. Kemudian tadi ngajinya mungkin yang perlu ditingkatkan lagi ya Pak ya. Kemudian untuk pengajarnya mungkin secara, tapi Bapak tadi terlalu kejar setoran gitu ya. Tapi Jadi keseluruhan belajar sudah sendiri, Pak. Bagaimana, Bu ya? ya, paham saya. Tapi nanti dalam praktek di lapangan tidak seperti itu ya Pak ya. Siap, Aduh, siap. jika dikejar-kejar maling ya mah. Ya, baik Pak. Secara keseluruhan sih tadi sudah menunjukkan apa ya, kemampuan yang dalam pembelajaran ya. Tingkatkan terus apa namanya, kreativitasnya. Kemudian Bapak semangat belajar lah ya untuk berisi, kemudian pelajaran yang inspiratif bagi peserta didik ya. Mudah-mudahan nanti lulus, ujian Amin, telah amin. selesai. Itu yang diharapkan. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.